Saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu meninggalkan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk waktu yang sangat lama, apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang jadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah, dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali. Berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Terjadi perdebatan sengit antara komika Pandji Pragiwaksono dengan politisi Marwara Sirait dalam dialog yang dipandu oleh Najwa Shihab. Awalnya, Pandji mengatakan kalau fakta dan data, Jokowi adalah satu-satunya presiden dalam sejarah yang anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Pandji lalu melanjutkan, jika ada yang bertanya salahnya di mana politik dinasti, itu kan dipilih oleh rakyat. Pandji lalu menjawab, Jokowi punya anak di eksekutif dan legislatif, lalu omnya di yudikatif. Artinya, Jokowi punya perwakilan semua orang di trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini yang bisa menjadi pertanda bahwa Jokowi ingin mengubah negara demokratis ke dalam negara kerajaan. Jadi persoalannya juga kita mesti objektif. Kalau ada yang bagian seperti Mas yang nggak setuju, saya terima bagian demokrasi. Tapi sorry, jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia. Saya nggak setuju ini. Ya, ini dengan segala hormat, Bang. Demokrasi beda pendapat. Saya dengar Abang sering banget menggunakan banyak yang suka, seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu. Karena kalau banyak percaya. Enggak. Tidak percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nggak. Banyak yang percaya, karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu, likability, electability, apapun itu. Ya. Kalau banyak yang suka, banyak yang percaya jadi patokan, saya khawatir karena banyak yang suka, banyak yang percaya, banyak yang mengkonsumsi, banyak yang memilih. Tidak berarti apa-apa. Dengan segala hormat, Bang, situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya. Ia lalu bercerita, setiap ada orang yang mempertanyakan politik dinasti keluarga Jokowi, salahnya di mana? Ia pasti ketawa. Inilah bukti politik dinasti di dalam negara demokrasi. Menurutnya, yang membuat masyarakat kecewa adalah cara-cara Jokowi membangun dinasti seperti sekarang ini. Kalau seumpama Jokowi kecewa menjadi korban dinasti keluarga Soekarno, solusinya jangan bikin dinasti tandingan. Jika Jokowi melihat jeleknya dinasti dari Soekarno, Megawati hingga ke Puan, masa solusinya adalah membuat dinasti yang baru? Indikasi Jokowi membangun dinasti itu faktanya sudah kebanyakan. Dari mengizinkan anaknya yang 2 hari baru masuk PSI langsung menjadi ketua umum. Ya mungkin dipercaya, saya nggak tahu apakah dia dipercaya. Makanya karena kamu nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya nggak ada. Kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti? Enggak, saya nggak tahu Saya ketika orang terpilih. Saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Dipercaya. Datanya jelas. Tadi saya bilang sama anak-anak, buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Mahfud, Pak Mahfud, dan jauh di atas Mas Muhaimin. Itu jelas kok orang. Kalau ada bagian-bagian yang nggak setuju, yang memang nggak terima, itu bagian aja. Tapi jangan klaim mayoritas rakyat Indonesia. Banyak orang khawatir dengan cara Jokowi melanjutkan kekuasaan. Sekarang ini, masyarakat dipertontonkan dengan cara terbuka memihak kepada salah satu paslon, yaitu Prabowo. Jokowi mungkin tidak ngomong, tapi etikanya, jika Firly Bahuri saja sebagai ketua KPK tidak akan bertemu dengan siapapun yang sedang berkasus, kenapa logika itu tidak bisa diterapkan ke presiden yang bertemu dengan capres yang sedang berkontestasi pilpres? Ini nggak ada kaitannya dengan popularitas dan elektabilitas, kan? Itu jelaskan ke masyarakat dong. Kalau Anda berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut, yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu.
Iya, dan Tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. belum. Udahlah. Belum. Proses Kamu kan dong, udah lakukan. Proses dong. Iya. Nanti Jadi kamu gini, coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan pandangan Depan, kamu. sampai hari begini. sampai hari Tahun ini. depan. Nah, sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu. Gitu. Belum. Kalau saya sih ngeliat Ada gitu. distinksi. Dia kan salah ya menilai apa yang Iya, saya sampaikan. iya. Justru kita Tenang. senang. Justru kamu, saya nurut sama abang. Abang kan nyuruh saya turun. Saya berencana seperti kamu itu. sudah turun, tapi lebih rajin lagi. Ini gimana? Tidak ada satu, ini kita ngomong fakta aja bang. Tidak ada satupun pelawak dalam sejarah Republik ini yang bikin pertunjukan tunggal lebih banyak daripada saya. Tidak ada.